Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama gua Zul dan kali ini gua akan menceritakan tentang sebuah film berjudul The Tag yang dirilis tahun 2016 yang dimana film ini menceritakan tentang kerjasama antara anggota CIA dengan seorang pencopet jenius yang ditangkapnya demi untuk membongkar kasus pencurian sebesar 500 juta dolar atau sekitar 7 miliar rupiah yang dicurinya dari sebuah bank nasional di sana. Ya udah, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai aja ceritanya cuy. Film ini akan berkisah kepada seorang pria bernama Michael yang tinggal di Paris dan dia adalah seorang pencopet jenius. Semenjak orang tuanya meninggal dunia, Michael harus berusaha sendirian untuk menjalani hidupnya itu dengan melakukan hal apa saja seperti menipu, mencopet, dan yang lainnya. Meski demikian, Michael selalu melakukan aksi kejahatannya itu pada saat malam hari dan menjual barang-barang curiannya kepada seorang pria tua bernama Baba. You have a good evening. Adegan kemudian berpindah kepada seorang wanita bernama Zoe dan juga pacarnya yang sedang merencanakan sebuah misi peledakan bom di kantor pemerintahan dengan bertujuan untuk memberikan peringatan kepada mereka semua agar suaranya sebagai imigran bisa didengar, tapi setelah sesampainya di sana, Zoe langsung membatalkan misinya itu setelah tidak tega melihat petugas kebersihan di sana. Yang tentu saja hal itu membuat pacarnya marah dan menyuruh Zoe untuk kembali menjalankan misinya itu, tapi Zoe berkata kepadanya bahwa dirinya tidak mau melakukannya dan akan membuang bom itu ke dalam sungai. Telepon pun ditutup, tapi Michael melihat Zoe dengan tasnya itu yang sehingga tanpa basa-basi lagi Michael mencuri tasnya dan setelah mengetahui apa yang ada di dalam, Michael hanya mengambil sebuah handphone lalu membuang tas itu ke tempat sampah. Hingga akhirnya kasus kejadian mengerikan itu didengar oleh semua orang, termasuk dengan para anggota CIA yang sedang bekerja di kota Paris, yang dimana di sana seorang wanita tua bernama Karen menyuruh anggotanya bernama Breyer untuk mencari Michael yang sudah diketahui wajahnya lewat kamera CCTV di sana. Sedangkan Michael sendiri dia sedang menonton berita televisi dan menemukan kalau wajahnya sudah tersebar di mana-mana, yang sehingga Michael pun mengumpulkan semua uangnya untuk kabur ke suatu tempat, tapi tanpa diduga Breyer sudah berada di tempat itu dan terjadilah aksi kejar-kejaran yang membuat Michael tertangkap. Singkat cerita, seorang pria bernama Raffi sedang di tengah perjalanan untuk membunuh Zoe di rumahnya karena ternyata si Raffi ini adalah orang di balik rencana pengeboman itu, yang sehingga pacar Zoe pun menyuruhnya untuk pergi dari sana karena dirinya tahu kalau cepat atau lambat Raffi akan membunuh Zoe pada saat itu juga. Hingga pada akhirnya Michael pun diinterogasi oleh Breyer di suatu tempat, yang dimana di sana Breyer menyuruh Michael untuk berkata jujur kepadanya tentang kenapa dirinya melakukan tindakan mengerikan itu. Yang tentu saja dijawab oleh Michael bahwa dirinya adalah seorang pencuri jalanan dan pada saat itu Michael hanya mengambil sebuah tas milik seorang perempuan tanpa mengetahui kalau ada bom di dalamnya. Michael juga berkata kalau di dalam tas itu hanya ada sebuah handphone dan juga mainan yang kemudian dia buang ke tempat sampah. Michael juga menjelaskan kalau dirinya mengambil tasnya itu dari seorang perempuan berambut coklat dan juga untuk membuktikan perkataannya, Michael pun disuruh oleh Breyer untuk mencopet dirinya, yang tentu saja Michael berhasil dengan mudah mengambil uangnya Breyer dari dalam dompetnya. Singkat cerita, Raffi yang sudah berhasil melacak tentang ponselnya Zoe pun segera melakukan penyamaran sebagai seorang pengantar paket dan di sana dia bertemu dengan Breyer yang kemudian terjadilah perkelahian di antara mereka bertiga, sedangkan Michael yang menyadari hal itu segera memanfaatkannya untuk melarikan diri dari sana.
Adegan kemudian berpindah kepada seorang kepala intelijen Prancis yang akan gua beri nama Josh sedang menyuruh bawahannya untuk pergi ke tempatnya si Baba. Dan pria itu menyuruh Baba untuk membocorkan asal-usulnya Michael dengan memberikan imbalan kepada Baba agar dia dan keluarganya bisa hidup dengan sah di negara Prancis. Sedangkan Raffi sendiri yang sudah bersama dengan kelompoknya kembali melakukan rencananya itu untuk merampok sebuah bank di kotanya dengan cara membuat kekacauan di sebuah masjid, dan petugas keamanan akan berfokus kepada orang-orang muslim yang berada di sana, yang sehingga Raffi dan kelompoknya pun bisa melakukan pencuriannya itu tanpa adanya gangguan. Yang sehingga anak buahnya Raffi pun segera melaporkan informasi palsu kepada bawahannya Josh dengan mengatakan kalau ada sebuah rencana pengeboman dari tempat tinggalnya orang-orang muslim, dan untuk membuktikannya Josh pun memanggil kepala polisi Prancis untuk mendatangi tempatnya itu, tapi tanpa diduga ternyata kepala polisi itu adalah Raffi itu sendiri yang sedang menyamar. Yang sehingga setelah pertemuannya itu selesai, Raffi dan bawahannya pun langsung segera pergi ke tempat itu, dan di sana Raffi menyuruh bawahannya untuk menaruh sebuah bom dan melaporkan hal itu juga kepada Josh, sehingga warga muslim yang terfitnah oleh Raffi pun langsung ditangkap pada saat itu juga. Parfait. Action-réaction. Attention, monte doucement. Mais le suspect principal est toujours en fuite, donc nous restons vigilants car la menace... Singkat cerita, Michael yang sudah berhasil kabur dari Briar pun kemudian pergi ke tempatnya si Baba, yang dimana di sana Michael memintanya untuk memberikan tempat persembunyian, tapi beberapa saat setelah itu Michael menyadari kalau Baba telah melaporkannya kepada Josh dan membuatnya harus melarikan diri dari sana, yang beruntungnya ada Briar yang berhasil membawanya pergi. Sementara itu, akibat penemuan bom yang berada di kelompok orang-orang muslim, kemudian para warga yang merasa terfitnah dan tidak terima atas penangkapan teman-temannya itu melakukan aksi unjuk rasa kepada pemerintahan Prancis karena telah terjadinya penutupan serentak kepada semua masjid yang berada di sana. Tak hanya itu saja, kelompok Raffi pun yang sedang menyamar menjadi polisi kemudian memukuli warga muslim di sana sambil merekamnya untuk diupload ke sosial media. Dan juga seorang provokator yang mengatakan kalau dirinya 100% mendukung warga muslim di sana, padahal orang bertopeng itu adalah anak buahnya si Raffi itu sendiri yang bertugas untuk mengadu domba agar suasananya semakin kacau. De telles vidéos provoquent une situation encore plus tendue. Et avec une telle menace, nous avons le devoir de maintenir l'ordre. Merci. Avec des affrontements entre militants d'extrême droite et Hingga akhirnya Zoe pun yang sudah bertemu dengan teman-temannya kemudian meminta perlindungan kepada mereka. Tapi tanpa diduga, Briar yang sudah mengetahui informasi tentang Zoe pun langsung berhasil menemukan persembunyiannya, tapi sayangnya Zoe berhasil kabur dari pintu belakang. Lalu setelah itu, Briar dan Michael pun pergi ke tempat temannya Zoe bekerja, dan di sana Briar menyuruh Michael menunjukkan skill copetnya untuk mendapatkan informasi tentang persembunyiannya Zoe, yang sehingga Michael pun melancarkan aksinya itu dengan memanfaatkan keadaan sekitar, yang sehingga dia bisa mendapatkan alamat si Zoe dengan sangat mudah. Yang ternyata Zoe bersembunyi di sebuah apartemen, dan mereka berdua pun membawanya pergi ke rumah pacarnya Zoe untuk mendapatkan informasi tentang si Raffi dan kelompoknya itu. Tapi ternyata setelah sampai di sana, mereka semua malah menemukan jasad seorang pria yang ternyata itu adalah pacarnya Zoe sendiri. Lalu setelah itu, Briar pun melaporkan hal itu kepada Karen, dan di sana juga Briar menjelaskan kalau yang merencanakan bom itu adalah dari pihak polisi itu sendiri, yang sehingga Karen pun menyuruhnya untuk menyerahkan Michael dan juga Zoe kepada pihak intelijen Prancis, yang sehingga pada besok harinya pun Karen menemui Josh untuk memberitahunya soal Michael dan juga Zoe, dan juga menyuruhnya untuk melakukan penjemputan di suatu tempat. Tapi tanpa diduga ternyata kepala intelijen itu sendiri merupakan bos dari Raffi dan kelompoknya. Ce sera fait. si vous envoyez des manifestants au bon endroit.
Hingga pada akhirnya Briar dan juga kawan-kawannya segera dijemput oleh kelompoknya Raffi, tapi Zoe yang menyadari kalau pria itu adalah teman pacarnya dulu, yang sehingga Zoe pun memberikan kode kepada Briar dan terjadilah perkelahian di antara mereka semua, yang beruntungnya Briar berhasil mengalahkan para penjahat itu dan melaporkan kepada temannya yang berada di kantor pusat untuk berkata kepadanya kalau sepertinya Karen sudah mati saat menemui Josh. Singkat cerita, di saat para warga sedang unjuk rasa di depan Bank Nasional Prancis, Josh menyuruh Raffi dan kelompoknya untuk pergi ke sana seolah-olah untuk menjaga banknya itu dari warga sekitar, tapi ternyata mereka dikirim ke sana untuk mencuri uang digital sebesar 500 juta dolar yang dipindahkan ke sebuah flash disk. Sementara Briar sendiri, dia sudah menyamar sebagai anggota khusus kepolisian Prancis yang dimana di sana dirinya menyuruh Michael dan juga Zoe untuk menunggunya di mobil. Lalu setelah itu Briar pun masuk ke dalam bank itu sendirian dan berhasil melumpuhkan beberapa anggota musuhnya. Tapi karena kurangnya persiapan yang matang, Briar pun harus bersembunyi terlebih dahulu dari anak buahnya si Raffi. Sedangkan Zoe dan Michael yang merasa bersalah dengan tewasnya beberapa orang saat bom itu meledak, kemudian memutuskan untuk membantu Briar dengan cara memaksa para pendemo untuk menerobos masuk ke dalam Bank Nasional itu. Yang sehingga kelompok Raffi pun mengalami kesulitan karena adanya gangguan dari para warga di sana. Sementara Briar sendiri yang sudah berhasil bertemu dengan Raffi, kemudian melawan mereka berdua tanpa rasa takut dan berhasil memisahkan mereka berdua. Yang sehingga Briar pun bisa melumpuhkan anak buahnya si Raffi. Lalu setelah itu Briar pun menyuruh Michael untuk mengambil sebuah flash disk dari Raffi yang sedang berjalan ke arah pintu keluar. Sedangkan Raffi sendiri segera menghubungi Josh untuk meminta bantuan, tapi karena rencananya itu tidak sesuai seperti apa yang dipikirkan oleh Josh, kemudian menolak permintaan itu, yang sehingga Raffi pun mengancam Josh dengan berkata kalau dirinya berhasil ditangkap oleh Briar, maka dirinya akan melaporkan kalau Josh merupakan dalang dari pencuriannya itu. Hingga akhirnya Raffi yang berjalan ke arah kerumunan warga di sana pun menyadari kalau flash disknya sudah dicuri oleh seseorang, yang sehingga Raffi pun menodongkan senjatanya ke arah Zoe dan meminta Michael untuk mengembalikan flash disknya itu. Yang sehingga mau tidak mau Michael pun membuka topengnya demi menyelamatkan Zoe, tapi pada saat Raffi ingin menembaknya, tiba-tiba saja Briar sudah ada di sana dan berhasil menyelamatkannya. Sementara Raffi sendiri dia ditembak oleh para anggota kepolisian Prancis yang sedari awal memang selalu menjaga Bank Nasional itu karena mengetahui kalau Raffi berani-beraninya menodongkan senjatanya kepada orang-orang tidak bersalah. Yang sehingga Raffi pun tewas pada saat itu juga, sedangkan Michael, Zoe, dan Briar pun mereka berhasil melarikan diri dari sana. Lalu setelah itu Briar pun membuat sebuah rencana untuk menjebak kepala intelijen Prancis dengan mempertemukan Michael dan juga Josh di suatu tempat untuk melakukan negosiasi atas informasi yang dimilikinya kalau Josh adalah dalang di balik semua ini, yang sehingga Josh pun memberikan imbalan cukup besar kepada Michael untuk memberikan flash disknya itu dan melupakan semua kejadian kemarin. Tapi pada saat itulah Josh dan para petugas kepolisian yang mendengar hal itu pun langsung menangkapnya dan film pun akhirnya selesai. Oke cuy, beres juga gua ceritain ini film, dan kalau kalian punya pendapat sendiri tentang film ini silahkan tulis di kolom komentar aja cuy. Ya udah, nama gua Zul, izin pamit dari pendengaran telinga kalian, dan ya bye bye.